Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Kang Toko TV. Di kesempatan hari ini saya kedatangan Kang Bambang dari Semarang. Dan juga mungkin pemirsa semuanya sudah tidak asing dengan Kang Bambang yang sering tayang di YouTube ini ya. Tidak bosan-bosan Kang Bambang selalu kesini untuk mengkaji dan mengaji ya, sinau ya, karena memang itu sudah menjadi suatu ghirah atau suatu kesemangatan Kang Bambang dalam mencari ilmu seperti itu ya. Dan juga sebetulnya semalam juga kemarin malam ya, bukan semalam, kemarin malam ya, sebetulnya Kang Bambang ini juga udah mau datang, tapi kebetulan kemarin pas waktu acara ngaji salik yang lama, murid yang sudah lama ya. Jadi perlu saya konfirmasikan bahwasanya ngaji kita itu disusun, ditata secara rapi. Jadi semuanya punya istilahnya makom rohani masing-masing yang tidak bisa dicampur aduk gitu ya Kang Bambang ya. Jadi nanti ada sessionnya bagian-bagian yang murid paling lama, terus yang baru itu nggak di saat nggak dikumpul bersama, karena materi pembelajarannya pun tentunya berbeda sesuai dengan tingkatannya kan gitu ya Kang Bambang ya. Gimana Kang Bambang, sudah tercerahkan belum masalah kemarin kenapa kok saya larang belum boleh kesini? Sudah ya, sampun. Ya. Ini Kang Bambang, ini apa yang mau ditanyakan nih kira-kira? Ini kan sekarang Ramadan ini Pak D. Ramadan sudah mau habis kan, sebentar lagi Lebaran. Nah ini ada baiknya Pak D bisa mewadarkan atau menjelaskan hakikatnya Lebaran atau Idul Fitri gitu Pak D, monggo Pak D. Ya, karena saya juga masih belajar, saya akan menjelaskan mungkin secara ringkasan simpelnya ya Kang ya. Karena ini kalau kita bicara tentang dalil yang namanya Idul Fitri itu dalilnya sangat banyak sekali ya Kang ya. Kenapa? Idul Fitri itu merupakan hari raya yang dimiliki oleh seluruh umat Islam terutama ya Kang ya. Yang memiliki adalah umat Islam yang dirayakan pada tanggal 1 Syawal setiap tahunnya ya Kang ya. Jadi perayaan ini dilakukan sebagai wujud kegembiraan setelah sebulan penuh menjalani puasa di bulan Ramadan. Jadi tanda kemenangan lah gitu ya Kang ya. Nah, sebagaimana yang diketahui Idul Fitri terdiri dari dua kata, yakni Id dan Al-Fitri. Nah, kata yang pertama Id adalah diartikan sebagai kembali ya, Fitri ya Kang ya, sebagai kembali ya. Dan juga sedangkan Al-Fitri itu memiliki setidaknya ada 3 makna Kang di sini Kang. 3 makna itu apa? Ya kita tentunya diadakan hari raya Idul Fitri itu karena kita mempunyai sebuah momentum yang tentunya sudah berdasarkan dengan kebenaran. Kita sudah mendapatkan kebenaran mutlak dari seluruh apa yang diberikan oleh Tuhan. Alam penciptaan seisinya ini ya sudah tentu benar. Makanya kita rayakan atas rasa kegembiraan. Kita sudah diberi nikmat di dalam bumi ini ya kayaknya, bisa menikmati segala sesuatu yang ada. Dan juga tentu yang kedua adalah kesucian. Maka dari itu kita ibaratnya kita harus selalu bersuci. Jangan hanya tatkala di bulan suci Ramadan kita melakukan penyucian jiwa, tapi baiknya ya walaupun sesudah bulan Ramadan pun kita harus tetap melakukan penyucian jiwa gitu ya. Itu jangan cuman bulan itu saja, tapi kalau bisa kita belajar untuk selalu menyucikan hati pikiran kita dari hal-hal yang tentunya menjauhkan dari peribadahan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita semakin dekat kan gitu ya lah. Dan yang ketiga adalah kita harus mengerti dari maknanya dari kejadian, asal kejadian. Manusia itu asal kejadiannya dulu suci. Kalau manusia masih berwujud roh, belum disihkan di dalam unsur raga ini, roh itu bening suci, tak terkotori, tak tercampuri gitu loh Kang.
Yeah. Nah, kenapa bisa kotor? Karena sudah dimasukkan ke unsur aga. Unsur aga kan ada tanah, ada api, ada udara, ada air, gitu. Yeah. Belum lagi diturunkan kesifatan-kesifatan, ada sifat hewan, ada sifat setan, gitu. Ada sifat manusianya, kan seperti itu. Yeah. Juga ada sifat katanya. Sifat seperti itu. ilahiyahnya juga ada. Ilahiyahnya juga ada, seperti itu ya Kang ya. Yeah. Jadi ya kita harus mengerti bahwa ini adalah sesuatu yang sangat menggembirakan. Supaya apa? Supaya kita betul-betul melihat kegembiraan kita ini adalah hasil dari sebuah ritual di dalam melakukan yang namanya laku di bulan suci Ramadan kemarin ya Kang ya. Okay. Nah, kita kan udah puasa nih 30 hari full ya. Kalau bulan ini 30 atau berapa nih, sampai lupa saya. Kayaknya 29 ya. 29 ya? Iya, 29. Kayaknya ini. 29. Maka dari itu disitulah kita mulai mengerti tentang kebenaran-kebenaran yang kita dapatkan, hidayah kita dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita melakukan pencucian jiwa dengan selalu beribadah, istiqomah, dan melakukan sholat, tarawih, baik terutama yang wajib, yang sunnah, dan juga kita bertadarus, dan amaliyahnya pokoknya baik-baiklah di bulan suci Ramadan itu ya. Nah, jadi itu untuk mengingat asal kejadian kita yang tadinya suci, supaya kita terjaga tetap suci, besok kembali juga suci gitu loh Kang. Nah, itu Kang Bambang sudah mulai mengerti belum? Sudah. Pak De, matur. Berarti intinya bahwa sebetulnya puasa sebulan penuh itu sebagai penyucian diri gitu ya Pak De. Iya. Jadi kita menangkap dengan kebenaran-kebenaran Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah itu yang maha benar, yang maha menciptakan segala sesuatu itu, untuk kita saksikan kebenarannya dengan jiwa yang suci. Jadi kita tidak merasa bahwa kita itu memiliki segala sesuatu, karena segala sesuatu itu adalah milik Tuhan. Ya. Kita cuman diberi prioritas untuk fasilitas menikmati saja kan gitu. Ya. Supaya kita mengerti bahwa semua itu dari awal kejadian. Gitu loh, awal kejadian, awal permulaan, awal akhir yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala gitu loh kan. Nah, ada lagi yang mau ditanyakan Kang Bambang? Ini Pak, berarti terkait dengan puasa ini. Kan masing-masing orang menjalani secara zahir bisa jadi sama ya, mulai dari terbit fajar sampai adzan maghrib itu sudah biasa syar'inya begitu. Cuma kan nah ini mengenai kualitasnya ini Pak De, kualitas dari perjalanan puasa itu sendiri bisa dijelaskan tidak Pak De, supaya nanti pemirsa juga bisa mendapatkan pencerahan gitu ya Pak De. Jadi masalah kualitas di dalam kita melakukan puasa ini menurut pandangan saya pribadi, yang penting kita jalankan, kita lakukan. Kita tidak usah istilahnya memikirkan itu ya, masalah kuantitas, kualitas itu hanya sebuah istilahnya penilaian, dan sebuah penilaian itu kita tidak punya hak, karena prioritas untuk penilaian itu mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita menjalankannya. Kalau kita benar-benar tulus melakukannya, tidak dalam keadaan terpaksa, hanya mengharap ridha Allah, saya kira nanti menjadi sebuah kualitas, bukan kuantitas ya. Nah, karena apa? Kalau kita melakukannya dengan keadaan hanya keterpaksaan atau karena ingin mengharapkan sesuatu imbalan, pamrih, pahala dan sebagainya, itu nanti bisa menjadi kuantitas, bukan kualitas, ya dah? Karena memang orang sekarang itu secara umum, termasuk kita ini ya, kebanyakan kita itu melakukan sesuatu itu biasanya mengharapkan sesuatu imbalan, tanda balik, ya dah? Kita berpuasa mengharap pahala, kita sholat mengharapkan pahala yang nanti berujung di surga. Coba kalau Allah itu tidak menciptakan pahala, tidak menciptakan surga, apa kita masih mau menyembahnya? Apa masih kita mau untuk beribadah kepadanya? Kan seperti itu.
Makanya segala sesuatu kita kerjakan dengan lillah, karena yang disebut dengan Idul Fitri ini kita adalah melakukan sebuah perjalanan tentang mendapatkan kebenaran, mendapatkan sucian, mengerti akan asal kejadian itu tadi gitu loh Kang. Ya. Gitu. Jadi menurut saya seperti itu Kang. Udah mulai paham belum? Ya, berarti intinya bahwa puasa itu kita dalam jalannya ya kita kerjakan gitu saja ya Kang ya. Iya. Jadi tidak usah mikir macam-macam, dengan penuh kesadaran karena Allah Ta'ala mau bagaimana apapun ya kita serahkan saja gitu nih. Iya. Kita nggak perlu mengharap segala sesuatu apapun. Masa kita dengan Tuhan kita mau hitung-hitungan? Ya makanya. Gitu ya. Tapi yang terjadi di lapangan pada umumnya seperti hitung-hitungan gitu, karena banyak juga yang ini bukan tidak untuk menyalahkan apa, cuman kebanyakan memang paradigmanya masih berkisar di pahala dan pahala begitu Pak De. Ya, itu pemikiran secara kita sebagai manusia awam seperti itu. Ya toh? Tapi beda lagi dengan pemikiran secara hakikat. Ya. Contoh secara awam, kita bekerja pasti kita mengharap upah atau imbalan. Ya. Tapi kalau kita berpikir menggunakan secara hakikat, kita tunjukkan kerja kita supaya kerja kita itu terlihat baik, memuaskan hasilnya, tanpa kita mengharap bayaran imbalan itu. Nanti sang juragan ini sudah memikirkannya, dan bahkan akan mendapatkan sebuah imbalan yang sangat berlebih yang seperti itu ya kan. Itu contohnya seperti itu. Dan juga di bulan Ramadan ini kita berusaha Kang untuk selalu berpikir positif, karena banyak penyakit-penyakit hati yang kita susah hindari. Ketika kita melihat bagian orang sementara kita dalam keadaan penderitaan, kita terkadang merasa kita itu iri, merasa bahwa Tuhan itu tidak adil. Seperti itu kan banyak kan? Ya, itu sering terjadi di lapangan seperti itu. Padahal hakikatnya manusia hidup ini hanya saling melihat, belum tentu yang kita lihat itu sama seperti kenyataan yang dialami kan, seperti itu ya Kang ya. Sawang sinawang. Nah, seperti itu. Makanya kebahagiaan tertinggi itu adalah menikmati segala sesuatu kehidupan ini sesuai dengan apa yang dititahkan, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah itu sudah mengukur bagi kita porsinya sudah disesuaikan, ya kan? Sesuai dengan kemampuan kita. Kalau ada orang yang kaya raya, banyak punya perusahaan, banyak pula karyawan bekerja, segala sesuatu punya, karena mungkin itu porsinya disesuaikan karena kemampuan orang tersebut itu mampu untuk mendapatkan amanah tersebut. Nah, kalau diberikan kepada kita belum tentu bisa maju seperti itu. Kalau bukan porsinya malah bisa hancur, bisa bikin masalah baru di dalam kehidupan kita gitu loh Kang. Ya tak? Nah, ada lagi Kang pertanyaan? Terus ini Kang, apakah tentang puasa itu sendiri tadi sudah tentang kualitas, terus hakikatnya kita tidak perlu berpikir macam-macam, terus berjalan dengan apa adanya, mengalir saja. Nah, terus gini, hakikat puasa sendiri sebetulnya ini kan bukan hanya masalah menahan haus dan lapar gitu nggih Pak De. Tapi kan ada lagi yang harus artinya juga ditahan. Selain juga yang sudah dijelaskan banyak dalil, tapi itu sudah banyak yang baru. Cuman yang ingin saya tanyakan adalah tentang apa yang harus kita tahan dalam puasa itu dalam rangka sempurnanya puasa kita, selain yang sudah digambarkan secara umum gitu Pak De. Jadi secara hakikatnya bagaimana? Bentar ya, ada informasi di masjid kayaknya ada yang meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga kehidupannya dan kematiannya sempurna di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
Ya, temanya intinya tadi apa tadi? Sampai lupa. Jadi gini, puasa kan tidak hanya sekedar menahan lapar dan haus, tapi juga menahan hal-hal yang lain. Nah, ini secara hakikinya bisa dijelaskan gitu Pak D, supaya para pemirsa juga bisa dapat pencerahan lagi gitu. Ya, kemarin sudah saya terangkan di konten sebelumnya ya. Ya, Inti daripada hakikat puasa ini adalah pengendalian diri sebetulnya ya. ya, Jadi pengendalian pikiran, pengendalian hati. Dengan apa? Dengan menjaga panca indera, menjaga penglihatan, pendengaran, penciuman, menjaga lisan. Itu semuanya dihindarkan dari sesuatu yang negatif. Pandangan secara negatif, pendengaran secara negatif, penciuman secara negatif, lesannya pun menjadi sesuatu obrolan yang menjadi sebuah negatif. Makanya kita ubah semuanya ini menjadi sebuah kebersihan, menjadi sebuah positifan. Pandanglah segala sesuatu itu baiknya yang dipandang, dengarkan segala sesuatu itu kebaikannya yang didengar, ciumlah segala sesuatu berbauan yang ada, ciumlah pewangiannya. Niscaya lisan kita pun akan mengeluarkan sesuatu yang baik kan seperti itu. Nah, jadi yang susah itu di sini kan. Jadi bukan hanya sekedar mencegah lapar dan dahaga, tapi ini hakikatnya bagaimana kita bisa mengendalikan itu semua dengan dibungkus tata krama budi pekerti, saling menghargai. Contohnya ketika kita melihat saudara kita yang tidak berpuasa, ya biarkan saja, belum tentu toh mereka juga muslim. Kalaupun ada yang muslim yang nggak puasa, mungkin beliau ini punya sesuatu gejala penyakit yang memang tidak mewajibkan dirinya untuk berpuasa, artinya gitu ya. Jadi yang kita ambil itu kebaikannya yang kita pandang, Kang. Kita harus menutup dari segala unsur negatif, sesuatu yang merusak, kita ubah menjadi sebuah positif. Walaupun hakikatnya keseimbangan dunia ini ada min plusnya, ada positif dan negatifnya. Tergantung kita yang ngambilnya yang mana. Kalau kita selalu berpositif, hasilnya pun akan positif. Kalau kita bernegatif, hasilnya pun akan negatif. Seperti itu kan. Udah mulai paham kan? Udah. Ya pemirsa Kantor TV yang berbahagia, mungkin sudah lumayan ngobrol-ngobrol kita ya. Mungkin bisa kita sambung lain waktu. Terima kasih, semoga menjadi sebuah pencerahan. Kalau ada salah-salah kata dari kami berdua, saya mohon maaf. Saksikan terus tayangan kami supaya mencerahkan, sama-sama mendapat sebuah keilmuan. Kita juga masih belajar, tidak niat menggurui, tapi kita hanya berusaha untuk menjadikan diri kita ini sesuatu hal yang untuk tentunya menuju kebaikan, seperti itu. Terima kasih. Saking Mati Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tampi, kalau tampi Pak De. Awak dhewe isih dipikir para leluhur, dipikir padha-padha ngawur, tetep obat nganggo budi pekerti luhur. Zaman bingung, negarane dadi wong bingung. Para pemimpin wis golek untung, rakyat wis padha lodang landung. Iki lagu kepemimpinan